Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Setiawati, NIM 2191469, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan bercerita, akan menggunakan media dengan tema Sangkuriang. Dahulu kala hiduplah kerajaan di desa Periangan dengan nama Kerajaan Prabu Galuga. Dia gagah dan perkasa. Umurnya sudah 40 tahun. Namun tetapi Prabu belum memiliki istri karena ia tidak ingin mempunyai seorang istri. Karena niatnya tidak ingin memiliki istri, seorang ayah datang yang sudah menjadi pertapa selalu datang ke istana untuk menasihatinya. Nak, kamu harus cepat-cepat memiliki istri karena keturunan itu sangat penting untuk penerus di kerajaan ini. Tidak usah khawatir, Rama. Nanti tiba jodoh pasti akan menikah juga kok. Kau ini bagaimana? Jawab ayah. Kodrat seorang raja itu memiliki istri dan mempunyai keturunan. Bagaimana nantinya kalau kamu tidak memiliki keturunan? Siapa penerus kerajaan ini? Kau menantang kodrat yang Allah Maha Kuasa. Udahlah ayah, tidak usah khawatirkan itu, jawab Prabu. Ya sudahlah, jawab Rama. Tapi kau harus camkan itu, seorang raja harus memiliki istri. Ya Rama, nanti saya pertimbangkan lagi, jawab Prabu. Baik, Rama akan kembali ke pertapaan. Keesokan harinya, sang ayah telah meninggal dunia. Prabu Galuga merasa seakan-akan hidupnya tidak tertekan lagi. Prabu Galuga hanya bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi tidak dinikahinya. Kesenangannya berburu. Apabila sudah berburu, masalah kerajaan adalah nomor 11. Pada suatu hari dia pergi berburu dan ditemani oleh seekor anjing. Seekor anjing ini adalah kutukan jelmaan dewa yang sering menemani sang Prabu ketika berburu. Ia berburu ke hutan, tidak seperti biasanya dalam sekejap saja dia bisa mendapatkan buruannya atau binatang yang diburunya. Hari itu semakin menjelang sore, tak seekor pun yang dapat menembak. Anak panahnya selalu tak pernah mengena sasaran. Tak lama kemudian Prabu beristirahat dan menuju ke semak-semak. Pada suatu ketika Baginda ingin membuang air kecil dan berkata, "Cepat tinggalkan aku sendiri." "Ada apa, Gusti Prabu?" "Aku ingin kencing, apa kau mau lihat?" Dan segera Gusti Prabu menuju ke semak-semak dan membuang hajat di sana. Tak disangka ada cekungan tempurung. Di sana dia membuang air kencing dan tersisa di cekungan tempurung. Pada suatu ketika Prabu dan para rombongan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datanglah seekor babi betina yang merasa kehausan dan meminum air kencing Prabu yang tersisa di cekungan kelapa tersebut. Atas kehendak dewata, babi tersebut hamil.
karena babi tersebut adalah jelmaan dewa bidadari yang sudah lama dikutuk menjadi seekor babi. Ia sudah lama ingin menjadi seekor manusia. Dia sudah lama ingin berubah menjadi manusia. 9 bulan kemudian, babi tersebut melahirkan seorang anak. Pada saat itu Prabu Galuga sedang berburu ke hutan dan mendengarkan suara tangisan bayi. "Anak siapa yang ditinggalkan di tengah hutan begini?" jawab Prabu Galuga dalam hati. "Ah, tidak usah dihiraukan, Gusti Prabu. Itu hanya suara-suara para perawangan. Semakin lama semakin dekat." Suara tersebut berada di samping Prabu dan melihat seorang bayi. "Hah? Ada seorang bayi. Anak siapa yang ditinggal ini?" Di balik semak-semak ada seekor babi yang sedang bersembunyi dan tak boleh meninggalkan tempatnya. Dialah Cayang Wayuyang. Tak lama kemudian terdengarlah suara, "Prabu Galuga, bayi itu ialah anakmu." Dengan bidadari Cayang Wayuyang. Kuadrat manusia yaitu menikah dan melahirkan seorang anak. Namun Prabu Galuga telah menolak hal itu, maka bawalah bayi itu pulang ke istana. Bayi itu telah tumbuh dewasa. 17 tahun kemudian, anak itu diberi nama Dayang Sumbi dan tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Kecantikan Dayang Sumbi tersebar ke negara tetangga. Hampir semua datang lamaran. Akan tetapi Dayang Sumbi menolaknya. Prabu Galuga berkata dalam hati, "Apakah ini sebuah karma?" Pada suatu ketika Prabu Galuga menyuruhnya untuk menikah. Akan tetapi Dayang Sumbi menolak hal itu. Prabu Galuga menghukum Dayang Sumbi. Jika dia tidak ingin menikah, maka dia akan diasingkan ke hutan. Hanya seekor anjing yang akan menemaninya di sana. Akan tetapi Dayang Sumbi menerima tantangan itu. Segeralah Dayang Sumbi diasingkan ke hutan. Temannya sehari-hari hanyalah seekor anjing. Anjing tersebut bernama Situmang. Untuk menghilangkan kejenuhan hatinya, Dayang Sumbi menenun kain tradisional. Pada suatu ketika, salah satu tongkat Dayang Sumbi jatuh ke tanah dan malas untuk mengambilnya. Dengan iseng-iseng ia berkata, "Barang siapa yang akan membawa naikkan tongkat itu, maka akan kujadikan dia sebagai suamiku." Tak disangka, Situmang mendengar perkataan itu dan membawa naik tongkat itu kepada Dayang Sumbi. Pada ketika itu Dayang Sumbi terkejut melihatnya Situmang yang membawa naik tongkat dan berkata, "Tumang, bukan kau yang saya maksud." Akan tetapi mendengar Dayang Sumbi adalah turunan bidadari dan pantang untuk menjilat ludah sendiri. Pada suatu ketika Dayang Sumbi tidak bisa menolak hal tersebut dan bersuamikan seekor anjing. Hari demi hari Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Sangkuriang. Tidak dirasa 7 tahun berlalu, Sangkuriang sudah tumbuh besar dan lincah dalam berburu. Saat berburu, Situmang yang selalu menemaninya, dan kenyataan bahwa Situmang adalah seorang ayahnya. Akan tetapi Dayang Sumbi tidak pernah menceritakan hal itu kepada Sangkuriang. Pada seperti biasa, Sangkuriang selalu berpamit kepada
ibunya untuk berburu ke hutan dan ditemani si Tumang. Pada suatu ketika, ia bertemu dengan seekor babi. Sang kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi. Akan tetapi si Tumang tidak mau bergerak karena dia tahu bahwa babi tersebut adalah mertuanya. Teriak sang kuryang, "Kejar dia, Tumang! Tumang, kejar dia, Tumang! Kejar dia!" Akan tetapi si Tumang berpikir kalau dia menuruti kemauan sang kuryang, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi kalau tidak menuruti keinginannya, sang kuryang akan sangat kecewa. Sang kuryang sangat marah karena si Tumang tidak mau durhaka kepada orang tuanya. Tiba-tiba bidik panah diarahkan kepada si Tumang dan mengenai tubuh si Tumang. Si Tumang langsung meninggal. Setelah mencincang-cincang tubuh si Tumang, dibawanya pulang dagingnya, dan daging dan hatinya dimasak lezat oleh si Dayang Sumbi. Tanpa sepengetahuan Dayang Sumbi, tak lama kemudian Dayang Sumbi menanyakan si Tumang, "Kemana si Tumang?" Jawab sang kuryang, "Bu, tadi si Tumang sudah berani melawan perintahku. Kusuruh kejar babi, dia malah melawanku, tidak mau mengajarnya. Akhirnya kuarahkan anak panahku kepada si Tumang. Lagian si Tumang sudah tua, Bu, apa salahnya?" Prek! Dayang Sumbi menampar sang kuryang dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Dia mengusirnya. Dayang Sumbi mengambil entong dan memukulnya kepada kepala sang kuryang. Kepala sang kuryang terluka dan diusirnya sang kuryang. Akan tetapi sang kuryang tidak paham apa yang dikatakan oleh si Dayang Sumbi. Sang kuryang mulai berburu dan pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Suatu ketika dia sudah tumbuh dewasa dan memerintah. Dia menjadi orang yang paling hebat. Setiap orang yang diketemukan akan melawan. Apabila dia mengalahkan sang kuryang, maka dia akan berburu kepada orang tersebut. Pada suatu ketika sang kuryang berbelok ke barat dan menemukan gadis cantik yang sedang mandi di sungai. Sang kuryang tergoda kepada Dayang Sumbi. Pada suatu ketika Raja Jin ingin membantunya dan menjawab bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya. Dayang Sumbi berkata, "Sadarlah anakku, kau adalah sang kuryang anakku. Tidak harus kau menyukaiku." Cerita sang kuryang ini untuk mengembangkan sosial emosional anak, dan pesannya anak-anak tidak boleh berbohong dan menyayangi binatang, tidak gegabah dengan perlakuannya agar tidak menyesal di kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.